gereja dan panggilan pendidikan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Firman Tuhan yang kita baca ini merupakan bagian dari amanat agung Yesus menjelang ia terangkat naik ke surga, yang menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Bagaimana menjadikan mereka murid Tuhan? Firman Tuhan menggambarkan dengan jalan memberitakan Injil dan perlu dilanjutkan dengan mengajar mereka. Kata mengajar di sini menggunakan kata didasko yang bermakna didiklah, ajarlah seperti guru, impartasikan nilai kebenaran. Firman Tuhan sedang mengajarkan bahwa menghasilkan pribadi berkualitas tidaklah cukup hanya dengan pendekatan supranatural atau didoakan, tapi melibatkan unsur yang namanya pendidikan yang intensional atau disengaja secara terus-menerus. Tanggal 2 Mei di Indonesia diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, merupakan sebuah momentum bagi bangsa ini, mengingatkan akan arti pendidikan bagi bangsa ini. Penetapan tanggal 2 Mei ini didasarkan sebagai penghargaan atas karya tokoh bangsa ini, Ki Hajar Dewantara, yang lahir pada tanggal 2 Mei. Dengan memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara telah merintis pendidikan berbasis kebudayaan bagi semua orang. Dan salah satu motonya menjadi dasar pendidikan di Indonesia hingga saat ini, yaitu Tutwuri Handayani, yaitu peranan pendidik berperan mendorong, mengarahkan agar anak belajar mencapai potensi atau tujuan yang dicita-citakan. Hari ini, sadarkah kita gereja Tuhan bahwa amanat pendidikan seharusnya juga menjadi panggilan agung dari Allah bagi gerejanya? Jauh sebelum Ki Hajar Dewantara mencanangkan gerakan pendidikan, firman Allah telah menuliskan panggilan tersebut. Amsal 22 ayat 6, didiklah atau train orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 29 ayat 17, didiklah atau korek anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Firman Tuhan sedang menggambarkan bahwa peran pendidikan dapat dilakukan dengan kegiatan melatih atau training, dan juga tindakan menegur atau membetulkan atau korek. Bahkan tanggung jawab mendidik anak juga menjadi peran dari keluarga, bukan sekedar tanggung jawab sekolah dan gereja. Efesus pasal 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata mendidik dalam konteks ini menggunakan kata asli paidia yang bermakna mengasuh, pendidikan holistik. Artinya, peranan orang tua bukan sekedar mengasuh kebutuhan fisik, yaitu makanan, pakaian, material, tetapi justru juga harus memikirkan aspek pendidikan, kualitas mental, dan pemikiran anak. Anda setuju? Jangan puas jika anak kita hanya bertumbuh sehat secara fisik atau ketersediaan materi, tetapi pastikan mereka bertumbuh dalam pendidikan dan karakter yang baik.